Feby Cynthia Silalahi, mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi tahun 2021 dengan NIM 3213131023. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai bentuk lahan asal proses glasial. Definisi bentuk lahan glasial. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses tenaga yang berpengaruh adalah gletser. Menurut Flint tahun 1957, gletser adalah massa es dan tubuh es yang terbentuk karena rekristalisasi dari salju dan lelehan air yang secara keseluruhan atau sebagian terletak dalam suatu lahan dan memberikan kenampakan tersendiri, yaitu suatu bentukan gerakan. Proses pembentukan lahan glasial. Bentuk lahan asal proses glasial terbentuk oleh kerja glasier sebagai salah satu agen geomorfik yang membentuknya. Kerja glasier merupakan salah satu proses eksogen, sehingga dalam pembentukan lahan dan proses kerjanya terdiri dari erosi, transportasi, dan deposisi. Yang pertama ada erosi glasial, yang kedua ada glacial abrasion, yang ketiga ada ice plucking, yang keempat ada freeze-thaw action. Macam-macam glasial. Yang pertama ada cold glacier, merupakan glasier yang ada di daerah dingin atau kutub. Yang kedua ada temperate glacier, merupakan istilah untuk glasier yang berada di daerah yang lebih hangat, umumnya mengisi daerah-daerah yang tinggi. Yang ketiga ada polythermal glacier. Polythermal glacier merupakan glasier yang bagian bawahnya panas dan bagian atasnya dingin. Bentuk-bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Destruksional. Cirque merupakan bentukan dekstrusional berupa ledok berundak, umumnya terletak pada bagian atas lembah yang dalam. Palung glasial adalah sebuah lembah berbentuk U mendalam yang terbentuk oleh erosi glasial. Bukit Horn, bukit bersalju yang berbentuk seperti tanduk hewan. Yang kedua, konstruksional. Morena merupakan bentuk lahan hasil proses deposisi glasial yang tersusun oleh til, lapisan sedimen, atau bedcore. Dead ice merupakan bentuk lahan glasial hasil proses ablasi yang meninggalkan kumpulan debris dengan susunan tak teratur. Drumlin terbentuk oleh deposisi glasial. Bentukan ini sering disebut juga sebagai morena subglasial karena material yang terdeposisi terangkut melalui dasar glasier. Esker. Esker adalah bentuk lahan dengan morfologi berbukit yang memanjang, berkelok, kadang terputus. Kame, bentuk lahan dengan morfologi berbukit dengan material hasil pengendapan pada lokasi tertentu. Meltwater. Meltwater adalah air dari pencairan gletser, dapat mengalir pada permukaan glasial, subglasial, atau englasial. Catless lakes. Catless lakes adalah meltwater yang menempati cekungan di antara kame, sehingga bentuknya menyerupai danau. Moraine. Moraine ini adalah suatu akumulasi campuran es dan sedimen yang dibawanya berupa batu dan tanah hasil erosi glasial atau til. Masalah atau pengaruh pada bentuk lahan glasial. 1. Badai salju. Badai salju terjadi saat udara yang hangat dan basah bertemu dengan udara yang dingin. 2. Longsor salju. Longsor salju merupakan salah satu bahaya terbesar di pegunungan terhadap kehidupan dan properti. 3. Melelehnya lapisan es di kutub. Hilangnya lapisan es di kutub utara berarti lautan akan semakin meluas. Demikian juga daratan di sekitar kawasan tersebut yang semula terlapisi es.
Kegunaan bentuk lahan glasial. A. Terbentuknya danau-danau glasial, seperti di lereng pegunungan Alpina dan di Amerika Utara, yang kemudian danau itu dijadikan tempat lalu lintas dan daerah pariwisata. B. Terbentuknya fjord, sebagai hasil erosi glasial, seperti di Norwegia, yang dapat digunakan untuk tempat berlindung, perahu dan kapal pada waktu badai, dan tempat penangkapan ikan yang aman. C. Sebagai tempat penelitian ahli glasiologi. D. Padang salju merupakan tempat berolahraga ski pada musim dingin. E. Sebagai sumber air bagi sungai di bawahnya. Contoh bentuk lahan glasial. Valley Glacier. Valley Glacier merupakan glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iceberg. Iceberg merupakan ice sheet yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan akhirnya hilang dalam jumlah yang besar berdasarkan relief, tinggi permukaan, dan curah hujan. Ice sheet, ice cap. Ice sheet atau ice cap yaitu gletser yang didapatkan pada daerah rendah dan luas. Ice sheet menempati daerah yang sangat luas, sedangkan ice cap menempati wilayah yang sempit. Dampak dari bentuk lahan glasial. A. Dampak terhadap lingkungan. 1. Kerusakan lingkungan akibat pengambilan bahan urugan. 2. Perluasan potensi pencemaran laut karena bertambahnya luas daratan. 3. Terjadinya genangan air dan bahaya banjir. 4. Terjadinya abrasi pantai. 5. Kerusakan ekosistem yang mengakibatkan penurunan jumlah biota laut. B. Dampak terhadap sosial. 1. Berkurangnya tempat untuk publik. 2. Keuntungan hanya dirasakan oleh pihak pengelola. 3. Biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan akibat reklamasi lebih besar. 4. Terjadi kesenjangan antara masyarakat kelas bawah dan kelas atas. 5. Relokasi pemukiman masyarakat pantai mengakibatkan perubahan kehidupan sosial ekonomi. Daftar pustaka. Yang pertama, dari Staf Asisten Geomorfologi dan Geologi Foto tahun 2009, buku panduan Praktikum Geomorfologi dan Geologi Foto Undip Semarang. Yang kedua, Dibyo Saputro Suprapto tahun 1997, catatan kuliah Geomorfologi Dasar UGM Yogyakarta. Baik, sekian dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.